Suku Monba atau Moinba, Monpa adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang khas serta hubungan yang erat dengan wilayah pegunungan di bagian barat daya Tiongkok, khususnya di daerah otonomi Tibet. Suku Monba terutama mendiami Kabupaten Medok dan Kuona di bagian tenggara daerah otonomi Tibet. Populasi mereka juga ditemukan di wilayah-wilayah perbatasan antara Tiongkok dan India, khususnya di perbatasan Arunachal Pradesh. Mereka hidup di wilayah pegunungan yang berhutan lebat dan beriklim lembab tropis hingga subtropis. Suku Monba memiliki bahasa sendiri, yang termasuk dalam kelompok bahasa Tibeto-Burman, lebih tepatnya dalam rumpun bahasa Bodik. Bahasa Monba memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung lokasi, misalnya dialek Medok dan Kuona. Meskipun mereka memiliki bahasa sendiri, banyak anggota suku Monba juga bisa berbahasa Tibet karena pengaruh budaya dan agama. Mayoritas orang Monba menganut agama Buddha Tibet, sekte Gelugpa, dan kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh praktik keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak praktik spiritual dan adat masih dipengaruhi oleh animisme dan kepercayaan leluhur, terutama di daerah pedesaan. Rumah tradisional Monba biasanya terbuat dari batu atau kayu dan dibangun menyesuaikan kondisi iklim pegunungan yang lembab. Pria biasanya mengenakan pakaian dari wol dengan sabuk lebar dan sepatu bot. Wanita mengenakan pakaian panjang dan warna-warni, serta sering mengenakan hiasan perak atau manik-manik. Suku Monba memiliki lagu rakyat, tarian dan alat musik tradisional seperti drum dan gong. Musik dan tarian sering ditampilkan dalam upacara keagamaan atau festival. Mereka merayakan berbagai festival agama Buddha seperti Losar, Tahun Baru Tibet, serta festival panen lokal. Kehidupan ekonomi tradisional suku Monba didasarkan pada pertanian subsisten, terutama menanam padi, jagung, dan barli. Mereka juga melakukan berburu, memancing, serta memelihara ternak seperti yak dan domba. Produk khas dari daerah mereka termasuk kerajinan tangan, seperti anyaman bambu dan kain wol. Karena tinggal di wilayah yang berdekatan dengan orang Tibet, budaya Monba sangat terpengaruh oleh budaya Tibet dalam hal agama, bahasa, dan tradisi. Namun, mereka tetap menjaga identitas etnik yang berbeda melalui bahasa, adat, dan struktur sosial. Pemerintah Tiongkok telah membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah Monba untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, karena akses geografis yang sulit, modernisasi berjalan lambat di beberapa wilayah terpencil. Suku Monba adalah salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka mendapat perlakuan istimewa dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Wanita dari suku Monba, Monpa, di Tiongkok dikenal tidak hanya karena penampilan fisik mereka yang khas, tetapi juga karena kepribadian, gaya hidup, dan peran penting mereka dalam kehidupan sosial dan budaya komunitasnya. Wanita Monba memiliki penampilan khas yang mencerminkan perpaduan antara ras Tibet dan kelompok etnis di perbatasan Himalaya. Kulit kecoklatan atau kuning gelap karena tinggal di wilayah pegunungan tinggi. Mata kecil atau sedang, cenderung sipit dengan bentuk yang tegas. Hidung mancung atau sedang, dengan kontur wajah yang kuat. Rambut hitam tebal, sering dikuncir atau dikepang panjang. Kecantikan wanita Monba sangat terlihat dari busana tradisional mereka yang penuh warna dan detail. Mengenakan gaun panjang dari kain wol tebal berwarna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Menggunakan perhiasan etnik anting besar, kalung dari manik-manik batu alam, perak, dan kuningan. Ikat kepala atau topi bulu khas pegunungan sering dipakai saat upacara. Busana ini tidak hanya menambah keanggunan mereka, tetapi juga menunjukkan identitas budaya dan status sosial dalam komunitas. Wanita Monba memainkan peran utama dalam pertanian, peternakan, dan pengelolaan rumah tangga. Mereka terlibat dalam menanam padi, memelihara hewan, memanen hasil hutan, bahkan membangun rumah. Kemandirian mereka menjadikan mereka sosok yang tangguh dan dihormati dalam masyarakat. Wanita Monba sangat terampil dalam menenun kain wol,
membuat keranjang bambu, dan produk kerajinan tangan. Keahlian ini sering diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Meski hidup dalam lingkungan keras di pegunungan, wanita Monba dikenal ramah, hangat, dan penuh sopan santun kepada tamu. Mereka sering menyambut pengunjung dengan minuman teh mentega atau makanan khas lokal. Mereka berperan penting dalam melestarikan bahasa, nyanyian rakyat, tarian, dan ritual agama. Perempuan juga menjadi pendidik utama dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya kepada anak-anak mereka. Dalam pandangan budaya Monba, kecantikan tidak hanya ditentukan oleh wajah, tetapi oleh kebersihan pribadi dan busana tradisional yang rapi, kehormatan, kesetiaan, dan kontribusi terhadap komunitas. Kemampuan menjalankan peran domestik dan sosial dengan baik. Wanita Monba memiliki posisi cukup setara dengan pria dalam kehidupan sosial. Banyak keputusan keluarga dan masyarakat yang juga melibatkan perempuan, terutama yang sudah berumur atau dihormati. Dalam banyak kasus, wanita adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Suku Monba, juga dieja sebagai Moinba atau Menba, adalah salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka terutama tinggal di daerah otonomi Tibet, khususnya di daerah Motuo dan Nyingchi, di bagian tenggara Tibet dekat perbatasan dengan India dan Bhutan. Suku Monba memiliki budaya unik yang dipengaruhi oleh lingkungan alam pegunungan, agama Buddha Tibet, dan tradisi lokal. Suku Monba diyakini berasal dari daerah perbukitan di bagian timur Himalaya. Mereka tinggal di wilayah pegunungan, terutama di daerah Motuo, Mainling, dan Gombokyamda di Tibet. Sebagian kelompok Monba juga tinggal di India, Arunachal Pradesh, namun kelompok yang diakui di Tiongkok adalah yang menetap di wilayah Tibet. Bahasa Monba termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burma. Ada beberapa dialek berbeda karena keterisolasian geografis komunitas Monba. Sebagian besar orang Monba juga fasih berbahasa Tibet, terutama dalam konteks agama dan pendidikan. Sebagian besar masyarakat Monba menganut Buddha Tibet Vajrayana. Mereka mengikuti sekte Nyingma, salah satu aliran tertua dalam Buddha Tibet. Biksu dan biara memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, dan banyak perayaan serta upacara keagamaan dilakukan bersama komunitas biara. Pernikahan diatur secara tradisional, dan seringkali dilakukan dengan kesepakatan orang tua. Dalam beberapa wilayah, dulunya praktik poliandri, satu wanita dengan beberapa suami, biasanya bersaudara, dikenal di komunitas Monba, meskipun kini jarang ditemukan. Keluarga bersifat patriarkal, namun perempuan Monba memiliki peran penting dalam ekonomi rumah tangga. Kelahiran anak dianggap membawa keberuntungan. Upacara syukuran biasanya dilakukan oleh para tetua dan dipimpin oleh tokoh agama. Upacara ketiadaan sangat penting, melibatkan doa-doa, pembacaan kitab suci, dan kadang-kadang ritual pemakaman langit sky burial seperti dalam tradisi Tibet. Pakaian tradisional Monba disesuaikan dengan iklim pegunungan tebal, hangat, dan dibuat dari wol atau kulit binatang. Pria biasanya memakai mantel wol panjang dengan ikat pinggang, sedangkan wanita memakai rok panjang, celemek bersulam, dan hiasan kepala. Perhiasan seperti anting-anting besar, kalung batu, dan gelang sering dipakai. Makanan pokok, jagung, barli, kentang, dan millet. Makanan khasnya sampat tepung barli panggang, teh mentega yak, dan daging yak. Mereka juga membuat irik tradisional dari jagung atau barli yang difermentasi. Musik dan tarian tradisional dipentaskan saat upacara adat dan festival keagamaan. Instrumen seperti seruling bambu dan drum digunakan dalam perayaan. Kesenian lain termasuk kerajinan tangan seperti tenun, ukiran kayu, dan pembuatan topi atau pakaian hias. Suku Monba merayakan berbagai festival Buddha Tibet, seperti Losar Tahun Baru Tibet, pesta besar, tarian, dan doa di biara. Sagadawa, memperingati kelahiran, pencerahan, dan ketiadaan Buddha. Festival lokal biasanya diiringi dengan tarian topeng dan upacara pemujaan alam. Masyarakat Monba sangat menghormati alam. Hutan, sungai, dan gunung dianggap suci.
Praktik pertanian berpindah dan berburu masih dijalankan secara tradisional, meski kini semakin dikurangi demi konservasi. Sejak integrasi dengan Republik Rakyat Tiongkok, terjadi modernisasi, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah Tiongkok menyediakan pendidikan dwibahasa, Monba Tibet dan Mandarin. Meski modernisasi terjadi, banyak aspek adat dan budaya tetap dijaga. Nama, Monba, atau Menba, berarti orang dari Mon. Kata, Mon, secara historis digunakan oleh orang Tibet untuk merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan di Tenggara Tibet, terutama di perbatasan dengan India dan Bhutan. Suku Monba dianggap sebagai salah satu kelompok pribumi paling awal yang mendiami wilayah pegunungan di perbatasan Tibet dengan wilayah Himalaya Timur. Di Tiongkok, suku Monba terutama tinggal di daerah otonomi Tibet, khususnya di Kabupaten Motuo, Medok, dan Mainling di Prefektur Nyingchi. Sebagian kecil juga tinggal di Gombokyamda dan Zayu. Di luar Tiongkok, kelompok etnis serumpun dengan Monba juga ditemukan di Arunachal Pradesh, India, terutama kelompok yang disebut sebagai Memba. Mereka diyakini telah tinggal di kawasan hutan pegunungan Tenggara Tibet sejak ribuan tahun lalu, mungkin sejak zaman Neolitikum. Mereka merupakan bagian dari rumpun Tibeto-Burma, yang menyebar dari dataran tinggi Tibet ke wilayah-wilayah sekitarnya. Pada masa Kekaisaran Tibet abad ke-7 hingga ke-9, wilayah tempat tinggal suku Monba berada di bawah pengaruh kekuatan militer dan budaya Tibet. Mereka mengalami asimilasi budaya, termasuk adopsi bahasa Tibet dan agama Buddha Vajrayana, khususnya aliran Nyingma. Sebelum masuknya agama Buddha, suku Monba menganut kepercayaan animisme dan pemujaan roh alam. Setelah kedatangan Buddha Tibet, terutama sejak abad ke-8 dan 9, mereka mulai mengadopsi ajaran Buddha Tantrayana. Sampai hari ini, agama Buddha Tibet memainkan peran sentral dalam kehidupan mereka, meskipun beberapa praktik animistik kuno masih bertahan dalam bentuk lokal. Selama dinasti Yuan tahun 1271 sampai tahun 1368 dan dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644, wilayah tempat tinggal suku Monba secara nominal dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kekaisaran melalui hubungan dengan Tibet. Di bawah dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1911, pemerintah kekaisaran menjalin hubungan administratif dan religius lebih erat dengan Tibet, termasuk wilayah Monba. Namun, dalam praktiknya, suku Monba tetap hidup dengan otonomi lokal yang tinggi. Pada tahun 1951, Tibet menjadi bagian resmi dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejak saat itu, wilayah tempat tinggal suku Monba dikembangkan secara administratif dan infrastruktur. Kabupaten Motuo, wilayah Monba utama, dibuka untuk pembangunan dan akses luar, walau medan masih sulit. Sejak 1950-an, pemerintah mulai memperkenalkan pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi modern kepada komunitas Monba. Secara linguistik, bahasa Monba termasuk dalam rumpun Tibeto-Burma, namun bukan bahasa Tibet meskipun banyak kata serapan dari Tibet. Bahasa mereka memiliki beberapa dialek dan belum banyak ditulis secara formal. Dalam sistem pendidikan modern, bahasa Tibet dan Mandarin digunakan secara luas, tetapi ada upaya pelestarian bahasa dan budaya Monba. Karena kedekatannya dengan Bhutan dan India, budaya Monba memiliki unsur campuran dari budaya Tibet, budaya Bhutan dan Arunachal Pradesh. Tradisi lokal Himalaya. Beberapa ilmuwan menganggap Monba sebagai bagian dari kelompok etnolinguistik Himalaya Timur, yang memiliki hubungan dengan suku Tani, Lepcha, dan Bhutia di kawasan sekitarnya.